warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita ini punya suku pada bagian sama-sama melakukan bacaan bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayyani wal ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh mushola Al-Dhakirin yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmatnya pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di mushola ini. Alhamdulillah, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Senantiasa juga kita berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan amal-amal kebaikan yang sudah kita amalkan selama ini, mudah-mudahan semuanya itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insyaallah kita senantiasa yang mengikuti masalahnya akan mendapatkan syafaatnya esok pada hari kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahmatullah, kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-1002. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, masih terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnul Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Rasulun yang berhubung surah Al-Nahl wa indahu farasun marbudun bisyatanain fatagussamhu sahabatun wajarat tadnu fursuhu yang birumina. Ada seorang laki-laki, karena Rasulun yaqra'u suratul Kahf. Ada seorang anak laki-laki, ada seorang laki-laki yang tengah membaca suratul Kahf. Di dekatnya, sedang dekat itu ada seekor kuda. Seekor kuda yang diikat dengan tali di kanan kirinya. Diikat di kanan kirinya.
tiba-tiba orang itu diliputi cahaya yang semakin mendekat padanya, dan kuda itu meronta karena ketakutan. Kemudian pagi harinya, falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian pagi harinya ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara lahu dzalika faqala tilka sakinatu tunazzaltu lil Qur'an. Pada harinya dia datang pada Nabi dan menceritakan apa yang telah dialaminya semalam itu. Lalu Nabi bersabda, itulah dzalika, ya, itulah tilka sakinah, itulah ketenangan, tunazzalat lil Qur'an, itulah ketenangan yang turun karena Al-Quran yang dibaca. Jadi ini salah satu fadilah, keutamaan. Membaca Al-Quran itu akan memberikan ketenangan, ya, ketenangan di dalam hatinya orang yang membaca itu. Nah, contoh ini adalah hadis yang menceritakan ketika itu dia membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu surah yang diapit oleh surah Al-Isra dan Maryam. Jadi surah yang ke-18. Kita sering mendengar kalau malam Jumat itu banyaklah membaca suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi itu juga ada keistimewaan. Kalau seorang itu membaca 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir itu, insya Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, kasusnya ini ketika dia baca itu, di dekatnya itu ada kuda yang diikat dengan tali kanan kiri. Nah, tiba-tiba orang itu diikuti cahaya yang semakin mendekat padanya. Nah, karena kuda itu meronta, ya, sesuatu yang menakjubkan, dia ketakutan. Nah, kemudian inilah diceritakan kepada Nabi apa yang dialaminya itu. Lalu Nabi memberikan keterangan, ya, penjelasan dan bersabda, itulah yang namanya ketenangan yang turun karena Al-Quran yang dibaca. Ini salah satu dari fadilah keutamaan. Jadi, kalau kita ingin sakinah, as-sakinah, ketenangan dalam hati kita, karena namanya sakinah itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan kita, ketenangan. Orang kalau nggak tenang, gelisah, takut, khawatir, mesti hidupnya nggak bahagia. Maka salah satu hal yang penting dalam kehidupan itu adalah sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman. Maka salah satu hal yang patut untuk kita selalu renungkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 itu, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, insya Allah kita termasuk dalamnya, orang-orang yang senantiasa selalu ingat pada Allah. Nah, ingat pada Allah itu banyak caranya, dengan hati, dengan lisan dan perbuatan, termasuk dalamnya adalah membaca Al-Quran.
Maka orang yang ingat pada Allah itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dia senantiasa selalu ingat pada Allah, dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Nah, itu kuncinya. Ya. Nah, dulu pernah saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran itu keistimewaannya banyak sekali. Ya. Nah, maka diantaranya nanti akan saya teruskan untuk hadis berikutnya. Ya, sebelum saya bacakan hadis yang berikutnya, ada kaitan juga dengan fadilah utama itu. Ya, kadang-kadang memang orang yang dianugerahi oleh Allah itu satu keistimewaan, ya, istimewa. Perkara yang luar biasa, ya. Yang luar biasa. Ini rusak banget sih ya. Ya. Cek. Gak usah pakai ini aja. Ya. Allah menganugerahi pada seseorang itu ya satu kemuliaan. Ya. Satu apa? Kemuliaan. Dan kemuliaan itu yaitu rasa ketenangan, ya, rasa ketenangan, rasa ketentraman, ya. Seseorang yang diberikan rasa ketenangan ketentraman itu karena dekatnya dia kepada Allah. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Maka kalau di dalam setiap langkah kehidupan kita itu ya senantiasa selalu ingat pada Allah ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring dan beraktivitas apapun juga, ya, maka insya Allah itu akan memberikan ketenangan. Dan memang Nabi itu memberi contoh kepada kita. Karena Rasulullah SAW yadkurullaha fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah SAW itu senantiasa selalu ingat pada Allah dalam berbagai macam keadaan. Jadi setiap saat. Maka ada buku atau kitab yang kecil tapi itu bagus, yaitu menceritakan tentang kebiasaan Nabi. Ada Nabawiyah, jadi kebiasaan Nabi sehari-hari itu apa? Itu ternyata di dalam kitab itu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah dalam kehidupan hariannya, tidak pernah lepas, selalu ingat pada Allah. Saat beliau bangun tidur doa, nanti masuk kamar kecil, kamar mandi doa, keluar doa, nanti bercermin doa, pakai baju juga, ya. Nanti misalnya beraktivitas berdoa. Jadi tidak pernah lepas diri dari selalu ingat pada Allah. Nah, memang sekurang-kurangnya kalau kita berdoa itu ya menyebut nama Allah, baca Bismillah. Ya. Karena setiap amalan itu kalau tidak diawali dengan baca Bismillah, maka amalan itu akan tertolak. Ulul amrin di badil la yudawfihi bi bismillahirrahmanirrahim.
Setiap amalan itu kalau tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim itu akan tertolak. Artinya terputus, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita awali dan niatkan memang ya semata-mata untuk mencari apa? Ridha Allah, bukan mencari yang lain. Nah, kemudian berikutnya ini hadis yang ke-1003. Ini akan semakin memotivasi kita untuk selalu zikrullah, salah satunya dengan baca Al-Quran. Apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam min harfun bal alif harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca alfa min kitabillah, membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya itu suatu kebaikan. Dan wal hasanatu bi asrin amsalihha, dan setiap kebaikan itu mempunyai nilai pahala di sisi Allah itu berlipat sampai 10 kali. Harfun, huruf. Ya. La aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi apa? Alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun dan lam itu huruf satu huruf, wa mim harfun dan mim itu satu huruf. Jadi yang alif lam mim saja kita itu Allah yang Maha tahu maknanya secara sesungguhnya, ya, hakikatnya itu aja kita diberikan pahala 30. Itu baru itu, belum yang lainnya. Ya, satu huruf itu nilainya kebaikan, satu nilai kebaikan, dan setiap kebaikan itu diberikan pahala oleh Allah itu 10 kalinya. Itu man qara'a harfan min kitabillah, yang membaca Al-Quran atau membaca kitab Allah. Nah, ini kan luar biasa. Meskipun alif lam mim itu huruf-huruf yang maknanya secara hakiki itu Allah yang Maha mengetahuinya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita ini tidak atau belum paham artinya apa Quran yang kita baca itu, tetap mempunyai nilai pahala yang besar. Nah, ini kuncinya di situ. Kalau kemudian pahala itu akan diberikan seseorang apabila membaca, mengerti artinya, memahami, wah benar. Ternyata tidak. Kita belum mengetahui, memahami apa artinya Al-Quran yang kita baca saja, itu sudah memberikan pahala yang besar. Nah, maka ini memberikan dorongan motivasi kepada kita semuanya, Bapak Ibu, untuk apa? Agar kita semangat, ya, semangat di dalam membaca Al-Quran. Ditanamkan dalam diri kita ini setiap hari, tidak pernah kita ini lepas, selalu membaca Al-Quran. Jadi orang-orang terdahulu itu juga dalam kisah-kisah yang kita baca itu, mereka tidak pernah lepas selalu zikrullah dengan baca Quran.
mungkin pas di jalan atau apa namanya nunggu misalnya nunggu pesawat untuk terbang misalnya ya di bandara itu dia nunggu sambil baca Quran di stasiun di kereta api nunggu itu baca Quran ya termasuk kita kalau naik motor di jalan tuh baca Quran baca Fatihah atau mungkin lagi ngapalin apa surah atau ayat tertentu ya apa namanya dibaca apa namanya Al-Quran. Jadi tidak pernah lepas bibir lisan kita ini selalu diberubah ingat pada dan kalau kita melihat mata hadisnya ini hadis sahih juga ini memberikan pemahaman kepada kita ternyata Nabi itu motivasi seperti itu ya, karena apa besar sekali apa keutamaannya dengan kita ini akrab dengan Al-Quran. Bahkan sampai dikatakan Rasulullah orang yang di dalam dadanya tidak ada sedikit pun Quran ya itu bagikan rumah yang kosong ya. Jadi Quran di dalam hati itu ya berbentuk hafalan ya kadang-kadang dalam bentuk pengertian maka dalam dadanya dalam dirinya itu ibarat rumah yang berisi ya. Semakin penuh ayat semakin penuh dengan berbagai macam fasilitas di dalam perabotnya itu kan senang kalau rumah itu sudah komplit itu kan senang toh. Ya begitu halnya orang yang banyak menguasai Quran ya hafalannya pengertiannya itu bagaikan kalau rumah itu apa senengnya komplit ada popo gitu. Rumah wis ono tersedia mau nonton TV bisa mau pengen air dingin bisa mau masak apa semuanya komplit lah di dalam rumah itu pasti senang. Kalau rumah kosong ya terbatas kalau apa ya. Ya sudah masuk tapi berbeda itu akan memberikan lebih rasa ketenangan dalam hati itu dengan perabot fasilitas rumah yang komplit. Nah, itulah gambarannya orang yang senantiasa di dalam dirinya tidak pernah sedikit pun Quran itu lepas darinya itu bagaikan rumah yang banyak isi perabotnya menyenangkan, tetapi kalau yang tidak pernah tersentuh dengan Quran itu ibarat rumah kosong. Mesti dia nggak terasa jadi sudah berbu tapi terus pengen betul mulai. Tapi nek rumahnya komplit itu dia ingin berlama-lama. Nah, ini beberapa hal tentang fadilah keutamaan. Jadi orang baca surah Al-Kahfi aja turun ketenangan dalam diri itu berupa cahaya yang ketika itu ada kuda di sekitarnya itu bingungi kuda, takut karena sesuatu hal yang berbeda. Nah itu satu keutamaan juga. Nah juga di sisi yang lain Quran itu pahalanya itu diberikan Allah itu per huruf. Ya. Nah orang yang tidak pernah baca Quran itu ibaratnya seperti rumah yang kosong. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah hadis-hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini memberi dorongan motivasi kepada kita untuk akrab dengan Quran minimal membacanya. Yang belum bisa ya belajar. Quran itu mudah kalau mau dipelajari. Segala umur ya, segala umur. Dan kehebatan Quran itu ya luar biasa ya. Tidak ada kitab-kitab yang menurut keyakinan agama selain daripada Islam itu bisa dihafal, kecuali hanya Al-Quran.
Itu lihat itu 30 juz 114 surat 6.000 sekian ayat bisa dihafal. Itu tidak, kalau tidak karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu Allah itu yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaganya. Nah, cara menjaganya itu dengan banyak orang yang hafal itu. Dan itu luar biasa. Tidak ada kitab-kitab lain, agama lain yang kemudian bisa dihafalkan seluruhnya dan di luar kepala. Jadi banyak sekali yang hafal itu. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sampai lupa nggak minum dulu ya, minum dulu Pak. Yeah. Nah, itu beberapa hal kaitannya dengan fadilah utama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi pada kita, Bapak Ibu, kita semuanya untuk terus panjang hidup kita ini baca Al-Quran. Kalau sudah purna itu kan kegiatannya sudah banyak berkurang ya. Jadi mau nanti ngantuk, baru tidur, bangun masuk Al-Quran. Jadi begitu. Dan godaannya itu memang berat. Jangan kita sekolah begitu masuk Al-Quran. Biasanya terus rasanya ngantuk. Setan ini ganggu lagi, sasa masuk waktu masuk. Terus dia berdoa mohon pada dunia dan setan hilang. Nanti begitu baca itu sudah ngantuk lagi. Itu saya alami juga ya. Jadi mau orang ngantuk ya bahasa musuh kan ini ngantuk orang terus. Ya semua ada targetnya bagus ya. Satu hari misalnya berapa lembar atau berapa halaman. Ya misalnya mau kekuatan kita beda-beda. Ya, tidak usah targetnya itu sehari 1 juz, tidak HP kuat tidak apa-apa. Ya. Karena motivasi tadi pahalanya itu apa? Besar banget. Ya, kalau kita berbicara tentang pahala, maka orang itu ada, saya punya teman itu sudah meninggal itu ya. Wong ini ya sewu ya, apa namanya? Orangnya itu dulu itu agar menang dia mesti ngantuk. Rapat menangnya agar orang sama menang itu langsung tekuk-tekuk. Tapi nek masuk orang Pak sudah. Jadi sampai dia ngantuk itu sudah begitu sampai di meja bisa tertidur. Nanti kalau bangun dia baca Quran lagi. Ya. Nah itu luar biasa. Jadi semangat untuk apa? Baca Quran. Dan insya Allah itu nanti dengan merasakan rasa yang ketenangan yang luar biasa dalam diri kita apabila kita itu bersama. Apalagi kalau di rumah dibaca Quran itu insya Allah ketenangan akan diberikan Allah. Rahmatullah akan turun di rumah-rumah yang baca Quran. Maka kalau kita bisa mewujudkan itu mulai dari kita, dari keluarga kita, itu kalau kita lewat kata di perumahan jalan dahulu misalnya, nah bar maghrib atau bar subuh ini mesti krungu mencoba. 1, 2, 3 ini mesti kebermono baca itu luar biasa. Itu dulu begitu ya di kampung Kauman itu selalu juga begitu. Maghrib itu orang metu, orang ngaji. Ya, pokoknya ngaji berarti setiap rumah itu bar subuh juga mesti banyak terdengar dari rumah itu pada membaca Al-Quran. Dan insya Allah itu kalau mulai dari individu, ya keluarga, maka insya Allah barokah Allah itu akan turunkan di tempat kita, di rumah kita, di kampung kita. Ya, artinya kalau bapak-bapak sudah nyambut gawe dilancarkan rezekinya, ya, yang usaha juga dilancarkan juga, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-solihah. Itu karena barokah Allah dilimpahkan pada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan
kita tutup dengan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni segala khilafan kesalahan kita dan amal-amal kesalahan kita mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah. Keluarga kita ya keluarga yang sakinah, mawaddah, anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan oleh Allah untuk mencari karunia-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashiyan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas ahdibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan yang telah berikan minuman dan senangnya untuk Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mari kita tutup dengan doa untuk majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.